Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas submenu atau ribbon arrangement. Arrangement ini adalah submenu atau ribbon dari menu home. Karena di dalam menu home itu terdiri dari submenunya atau ribbonnya clipboard yang sudah kita bahas, kemudian font juga sudah kita bahas di pertemuan kedua. Yang akan kita bahas adalah materinya menu arrangement. Untuk arrangement sendiri terdiri dari beberapa menu. Yang pertama adalah top. Top ini fungsinya adalah untuk memposisikan naskah atau teks kita berada di atas baris. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya baris ini kita lebarkan, kemudian kita pilih top, maka secara otomatis naskah kita ini berada di atas baris 4 ini. Begitu juga misalnya jumlah ini posisi awal berada di bawah. Kalau kita klik menu top, maka secara otomatis naskah akan ke atas. Begitu juga untuk harga satuan, kita klik menu top, maka secara otomatis akan berada di posisi baris atas. Jadi harga satuan ini akan berpindah ke bagian atas dari kotak atau dari baris tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah middle arrangement. Middle arrangement ini fungsinya adalah untuk mengetengahkan teks berada di tengah-tengah baris, bukan di tengah-tengah kolom, berada di tengah-tengah baris. Contoh misalnya untuk nomor urut ini, kita klik, kemudian kita rubah, pilih yang middle, maka teks akan berubah di tengah. Kemudian yang ketiga adalah bottom arrangement, artinya akan merubah atau menempatkan posisi teks ini berada di baris bawah atau di bagian bawah dari baris tersebut. Kita tinggal klik saja, maka teks akan pindah ke bawah. Saya ulangi, untuk top ini untuk memposisikan teks berada di bagian atas dari baris tersebut. Tinggal pilih teksnya yang mana yang akan dirubah, kemudian pilih menu top, maka akan secara otomatis akan pindah ke atas. Kemudian untuk posisi center atau di tengah-tengah baris, maka pilih yang middle. Kemudian bottom untuk merubah posisi di bawah baris. Kemudian yang berikutnya adalah left arrangement. Fungsinya adalah untuk memposisikan teks kita berada di sebelah kiri dari kolom. Misalnya untuk kolom A kita lebarkan, maka akan tampak seperti ini. Jadi adanya di sebelah kiri dari kolom tersebut. Kemudian menu berikutnya adalah yang center. Center ini untuk memposisikan teks kita berada di tengah-tengah kolom. Jadi untuk menu left arrangement untuk memposisikan teks berada di sebelah kiri dari kolom A. Kemudian kalau center ini adalah supaya teks kita berada di tengah-tengah kolom A. Tentunya di sini di baris yang keempat. Kita tinggal klik teksnya, kemudian pilih menu center. Maka teks akan pindah ke bagian tengah dari kolom A. Begitu juga misalnya untuk nama barang, supaya terlihat tampak kita rubah dulu lebarnya. Kemudian kita klik dari teks nama barang ini, kemudian pilih center, maka secara otomatis akan ke tengah. Kemudian yang berikutnya adalah right atau arrangement right. Jadi untuk merubah supaya teks kita berada di sebelah kanan dari kolom tersebut. Misalnya nama barang ini berada di kolom B,
maka secara otomatis kalau kita pilih alignment right, nama barang ini akan berada di posisi sebelah kanan dari kolom B. Tinggal klik saja teksnya, kemudian pilih menu alignment right, tinggal klik, maka akan secara otomatis akan berubah posisinya atau pindah ke sebelah kanan. Jadi untuk ini adalah untuk merubah posisi teks berada di sebelah kiri dari kolom, kemudian middle atau center ini adalah untuk merubah posisi di tengah dari kolom, kemudian untuk alignment right ini adalah untuk merubah teks supaya berada di sebelah kanan dari kolom tersebut. Lalu bagaimana misalnya kalau kita akan menggunakan kedua fungsi menu ini, artinya kita misalnya akan mengetengahkan di posisi baris, kemudian mengetengahkan di posisi kolom. Maksudnya misalnya kalau nama barang ini ingin posisinya di tengah-tengah kolom B dan berada di tengah-tengah baris yang keempat, berarti kita harus memfungsikan dua menu yang ada di sini. Yang pertama misalnya kita pilih dulu teks yang akan kita rubah adalah nama barang, kemudian baru berikutnya pilih menu middle alignment, maka nama barang akan pindah berada di tengah-tengah baris 4 ini. Lalu kita memindahkan nama barang ini dengan memilih menu center, tinggal diklik center, maka secara otomatis teks ini akan pindah ke tengah dari kolom B. Begitu juga misalnya untuk nomor urut, kita pilih center supaya berada di tengah-tengah baris, karena sekarang posisinya adalah berada di bawah baris. Kita tinggal klik teks atau sel yang akan kita rubah, kemudian pilih menu middle alignment, maka secara otomatis akan pindah ke posisi di bagian tengah dari baris. Untuk posisi tengah-tengah kolom, karena sini sudah aktif, karena kalau kita klik satu kali maka nonaktif, maka akan posisi ke standar, yaitu teks berada di sebelah kiri dari kolom A. Kemudian kalau misalnya kita akan merubah kode barang diketengahkan, berarti kita pilihnya adalah dengan memilih center dari baris. Begitu juga jumlah barang disenterkan, kemudian untuk harga satuan juga. Lalu bagaimana kalau misalnya ingin secara keseluruhan, artinya beberapa sel. Kalau misalnya kita akan merubah beberapa sel, maka tinggal diblok saja. Mana yang akan kita rubah, tinggal diblok. Misalnya mulai dari nomor urut sampai dengan harga satuan, maka tinggal rubah. Misalnya posisinya berada di atas, maka semua secara otomatis akan berubah posisinya di baris 4 ini, posisinya akan ke atas dari baris 4. Kemudian mau dipindahkan misalnya supaya center semua dari kolom masing-masing, maka tinggal pilih center. Nah, itu dengan kita menggunakan dua fungsi sekaligus, artinya merubah secara baris, posisi baris, dan merubah posisi kolom. Jadi menu yang atas ini fungsinya adalah untuk merubah posisi teks kita, apakah berada di top atau di bagian atas baris, di bagian tengah baris, atau di bagian bawah baris. Kemudian yang bawah ini adalah untuk merubah posisi di posisi kolom dari naskah tersebut atau dari teks tersebut. Misalnya kalau left ini berarti akan merubah posisi teks berada di sebelah kiri dari kolom. Kemudian center untuk mengetengahkan teks berada di tengah-tengah kolom. Kemudian right ini untuk merubah posisinya di sebelah kanan kolom. Mungkin kalau misalnya lebar kolomnya pas seperti ini, tidak tampak perubahan di tengah-tengah kolom. Jika kita lebarkan, maka akan tampak
ada jeda atau ada space sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga judul ini berada kelihatan ada di tengah-tengah kolom C. Kemudian berikutnya kita akan membahas menu rotation atau rotasi di sini. Untuk menu rotasi ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah angle. Untuk angle yang pertama di sini adalah untuk merubah teks menjadi 45 derajat arah ke atas. Jadi tinggal kita klik, kemudian baru kita pilih menu orientation, kemudian pilih yang angle counterlog. Maka secara otomatis teks kita akan berubah secara diagonal mengarah ke kanan atas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kebalikannya, angle clockwise ini untuk merubah diagonal arah ke bawah, 45 derajat arah ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah vertical text, artinya kita akan merubah menjadi teks ini secara vertikal posisinya. Nanti akan seperti ini, misalnya judul nomor urut seperti ini, maka posisinya adalah akan disusun secara vertikal judul ini. Kemudian yang berikutnya adalah vertical text up, artinya membacanya dari bawah ke atas. Tinggal diklik, maka teks akan berubah menjadi posisi dibaca dari bawah ke atas, nomor urut. Jadi membacanya dari bawah ke atas. Kemudian yang berikutnya adalah kebalikannya, text down, ini untuk merubah posisi teks kita secara vertikal, tapi dibacanya dari atas ke bawah. Jadi seperti ini, nomor urut. Jadi dibacanya dari atas ke bawah. Kemudian yang berikutnya adalah format cell alignment. Ini adalah kalau kita akan menentukan posisinya secara manual. Jadi kita bisa merubah posisinya sesuai dengan yang kita kehendaki, dengan kemiringan berapa derajat sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ingin secara 75 derajat, berarti di sini, kemudian langsung oke, maka akan berubah dengan kemiringan 75 derajat. Itu kalau kita akan merubah secara manual. Kemudian menu berikutnya adalah decrease indent. Decrease indent adalah untuk menarik posisi naskah kita ke posisi sebelah kiri sesuai dengan ketukan dari mouse kita. Misalnya kalau kita klik yang sebelah kanan, berarti kita akan menarik teks ke posisi indent sebelah kanan, atau menarik teks ke posisinya sebelah kanan dari kolom. Kalau decrease berarti menarik ke sebelah kiri dari posisi kolom sesuai dengan ketukan atau sesuai dengan klik mouse. Untuk merubah atau menarik ke sebelah kiri, ini untuk menarik ke sebelah kanan. Kemudian yang berikutnya adalah wrap text. Wrap text ini fungsinya adalah untuk memindahkan naskah atau judul jika tidak cukup dalam satu kolom, maka komputer akan memindahkan secara otomatis kalau kita dengan memilih menu wrap text. Misalnya untuk kode barang ini, lebarnya seperti ini. Kalau misalnya lebarnya tidak cukup, maka kata kode barang akan secara otomatis tidak tampil semua atau terpotong, padahal sebenarnya aslinya bahwa kode barang ini lengkap, tapi di sini terpotong oleh batas kiri dan kanan. Supaya dipindahkan ke baris berikutnya, kalau tidak cukup, maka tinggal pilih wrap text.
maka secara otomatis kode barang ini akan dijadikan 2 baris, padahal masih tetap dalam posisi 1 baris, yaitu di baris yang keempat. Begitu juga misalnya untuk jumlah barang. Kalau lebar judul jumlah barang ini kolomnya tidak cukup seperti ini, maka secara otomatis ada naskah atau ada teks yang hilang. Supaya dipindah secara otomatis ke baris berikutnya, jika tidak cukup maka kita tinggal memilih wrap text, maka secara otomatis akan dipindah kata barang ini akan pindah ke baris berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah merge and center. Merge dan center ini fungsinya adalah untuk menggabung sel. Misalnya kita akan menggabung, anggap saja ini posisinya normal seperti ini, lebar barisnya normal. Untuk nomor urut sel A4 dan A5 mau digabung, maka tinggal diblok saja. A4 dan A5 nya diblok, kemudian pilih merge and center, tinggal diklik saja, maka 2 sel ini akan digabung. Yang tadinya A4 dan A5 digabung menjadi 1 sel. Begitu juga untuk kolom nama barang, misalnya nama barang ini mau menempati B4 dan B5, maka tinggal diblok saja sel B4 dan B5 nya, kemudian kita klik merge, maka dengan secara otomatis 2 sel akan digabung. Kemudian bagaimana kalau misalnya yang akan digabung adalah kolom? Kita tinggal blok saja mana yang akan digabung. Misalnya akan digabung adalah C5 dan D5. Yang akan kita gabung adalah 2 kolom, yaitu C5 dan D5. Jadi tinggal diblok saja, kemudian baru pilih merge, maka secara otomatis akan digabung. Biasanya untuk merge ini digunakan untuk pembuatan judul. Misalnya kita buat kolom baru, kita buat tabel baru seperti ini, dan kita buat kotak. Misalnya untuk nomor kita kecilkan, ini untuk judul nomor, kita blok, kemudian merge. Kemudian ini untuk nama barang, kita blok, kemudian merge. Misalnya kolom yang ketiga dan keempat ini akan kita gabung, yaitu sel C14 dan D14 kita gabung, yaitu dengan cara diblok, kemudian pilih merge. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian yang E14 dan E15 kita gabung, kemudian baru kita merge ya. Misalnya ini untuk nomor urut, kemudian ini untuk nama barang misalnya, kemudian ini misalnya jumlah, kemudian ini satuan, kemudian ini harga, kemudian yang ini misalnya total. Kemudian kalau semuanya mau diketengahkan tinggal diblok semuanya, kemudian kita center. Itu pembahasan submenu atau ribbon dari alignment dari tab menu utama dari home. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.